Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Edukasi Penggunaan Antibiotik yang Rasional dan Aman. Pengabdian kepada masyarakat ini diketuai oleh saya sendiri, yaitu Dr. Evi Sofia, sebagai ketua, dan anggotanya Dr. Lutfi Nurlela dan Dr. Welly Ratwita. Sebagai pendahuluan, antibiotik adalah obat untuk mengobati infeksi bakteri. Penggunaannya ini sering tidak tepat sehingga banyak menimbulkan resistensi. Adapun resistensi sendiri adalah keadaan di mana antibiotik tidak mampu mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Resistensi antibiotik ini sudah sangat tinggi prevalensinya. Dari laporan terdapat 700.000 jiwa per tahun dengan angka kematian di dunia akibat resistensi antibiotik sampai dengan tahun 2014. Dan diperkirakan pada tahun 2050 kematian akibat resistensi antibiotik akan lebih besar dibandingkan dengan kematian akibat kanker, yaitu bisa mencapai 10 juta jiwa per tahun, menurut data dari WHO tahun 2015. Nah, lokasi penelitian sendiri ini di Universitas Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di Fakultas Kedokteran, juga melibatkan masyarakat yang berada di sekitar Universitas Jenderal Ahmad Yani. Metode yang digunakan sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19, maka metodenya dalam bentuk webinar mengenai pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan dengan tema edukasi penggunaan antibiotik yang rasional dan aman. Webinarnya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober tahun 2022 pukul 9 sampai dengan selesai. Pada saat webinar berlangsung juga dilakukan survei penggunaan antibiotika pada peserta webinar. Hasil pengabdian masyarakat di sini webinar dihadiri oleh 102 orang peserta dari berbagai kalangan, baik warga kampus Unjani maupun masyarakat sekitar. Pada saat webinar, peserta juga mengisi survei tentang kebiasaan menggunakan antibiotik. Berikut adalah karakteristik peserta webinar. Sebagian besar ini hampir seluruhnya 91,2% berjenis kelamin perempuan dengan usia terbanyak antara usia 20 sampai 29 tahun, hampir setengahnya yaitu 51%. Kemudian diikuti oleh usia 30 sampai 39 tahun yaitu 25,5%. Pendidikannya hampir sebagian besar, setengahnya dari peserta webinar berpendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pekerjaannya sebagian besar adalah ibu rumah tangga, yaitu 48%. Dari hasil survei penggunaan antibiotik, di sini didapatkan bahwa sebagian hampir seluruh peserta webinar mengetahui apa itu antibiotika, yaitu 91%, tetapi dari pertanyaan guna antibiotik yang menjawab dengan tepat hanya 66,7%. Dan sebanyak 32,4% ini masih menjawab kurang tepat karena menjawab antibiotik adalah obat untuk mengobati infeksi virus dan bakteri. Padahal seharusnya antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri. Nah, di sini menunjukkan bahwa masih cukup banyak peserta webinar yang mempunyai pengetahuan yang tidak tepat tentang penggunaan antibiotik. Kemudian dari penggunaan antibiotik sendiri, sebagian besar yaitu 95,1% pernah menggunakan antibiotik. Dan yang pernah menggunakan antibiotik tanpa resep dokter juga masih cukup banyak, yaitu 44,1%. Jadi mendekati setengahnya.
Sedangkan alasan membeli antibiotik tanpa resep dokter sebagian besar karena sudah tahu jenis antibiotik yang dipakai. Berikutnya adalah antibiotik yang paling banyak dipakai adalah amoxicillin. Amoxicillin ini adalah antibiotik beta-laktam yang memang sudah lama dan sudah banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Tetapi antibiotik yang relatif baru juga di sini ada yang sering menggunakan juga seperti azitromisin, kemudian dari golongan cephalosporin yaitu cefadroxil. Sedangkan untuk penyakit yang memerlukan antibiotik yang menjadi alasan penggunaan antibiotik yang paling banyak yaitu batuk dan nyeri tenggorokan ya serta demam. Hampir setengahnya keluhan batuk, nyeri tenggorokan dan demam pasien menjadi alasan pasien untuk mengkonsumsi antibiotik. Sedangkan untuk pertanyaan apakah pernah mengubah aturan pakai antibiotik dengan sengaja saat pengobatan sendiri, sebagian besar menjawab tidak pernah. Jadi sudah tahu bahwa penggunaan antibiotik itu tidak bisa dirubah-rubah aturan pakainya. Selain itu juga peserta webinar sebagian besar tidak pernah mengganti antibiotik dengan antibiotika yang lain pada saat pengobatan sendiri. Demikianlah hasil pengabdian kepada masyarakat ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.